Selamat pagi, selamat siang sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentu saja dihadirkan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat didownload di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan, saya Tami yang akan memandu seminar online hari ini. Seperti biasa di setiap Kamis siang, kita selalu menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa, dan pada kesempatan kali ini kita mengundang Bapak Master Guide Danang Priyadi, SPD MM CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, author, writer, adventurer, dan Pathfinder Director Sertifikat. Karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Wah, semangat pagi Pak Danang. Bagaimana kabarnya siang hari ini Pak? Hari ini luar biasa gembira ya, karena bisa bertemu dengan penulis-penulis muda Indonesia dari SMP 17 Agustus Surabaya, Kota Pahlawan. Oke, siap. Wah, salam Pak Danang. Nah, sahabat belajar, tentunya seperti Pak Danang kasih tahu tadi, selain Pak Danang, hari ini kita juga kedatangan seseorang luar biasa lainnya, yakni Siloh Pujana Siti dan para pelajar di SMP 17 Agustus 1945. Dan saat ini Kak Siloh juga sudah hadir tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Kak Siloh. Selamat siang Kak Tami. Wah, salam kenal ya Kak Siloh. Salam kenal Kak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Saya bersyukur baik, sehat. Oke, alhamdulillah baik, sehat selalu ya Kak Siloh, dan juga tentunya untuk seluruh para pelajar di SMP 17 Agustus 1945. Baik, belajar, untuk tema seminar online kita hari ini adalah prestasi, harapan, dan cinta. Masa putih biru adalah masa mencari jati diri. Mencari jati diri ditambah lagi mulai kenal cinta. Bagaimana kisah selanjutnya? Nah, sahabat belajar, jangan sampai ketinggalan maupun keluar Zoom meeting acara seminar online hari ini sampai acara seminar online benar-benar selesai. Dan tentunya untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chatroom, atau bisa juga untuk klik raise hand apabila ingin bertanya langsung nih kepada Pak Danang ataupun ke Kak Siloh dan juga para pelajar di 17 Agustus 1945. Tentunya akan kita buka sesi tanya jawabnya di saat sesi tanya jawab. Baik, tanpa berlama-lama lagi, silahkan Pak Danang dan juga Kak Siloh dan juga seluruh para pelajar di SMP 17 Agustus 1945, bagaimana nih Kak pemaparan mengenai prestasi, harapan, dan cinta? Silahkan. Saya kemarin jalan-jalan ke berbagai toko buku di Gramedia di Jabodetabek ya. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Dan alhamdulillah ya puji Tuhan, buku-buku saya boleh dikata rata-rata habis. Artinya tujuan menulis buku saya itu sampai. Buku itu bermanfaat bagi orang lain. Ya, buku pertama udah puluhan ribu eksemplar ya, menginspirasi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Buku yang kedua 5.000 eksemplar, sama ya, sudah cetak ulang 2 kali, yang pertama 5 kali. Buku ketiga juga sudah habis ya. Sekarang tinggal buku yang 4 itu ada cuma di beberapa toko ya, ada 3 toko aja yang masih lumayan. Sekarang saya menyiapkan buku yang kelima. Nah, ini mengenai buku prestasi, harapan, dan cinta. Ini tentu saja menulis buku ini ada istilahnya, yaitu tujuannya. Untuk apa menulis buku?
almarhum Sapardi Djoko Damono, ya Dekan Fakultas Sastra Universitas Indonesia, dulu menulis buku itu untuk mengasah, melatih otak agar tidak mati atau tidak beku. Tapi dia menulis bahkan puisi yang tekarnya adalah tentang puisi yang hujan di bulan Juni. Nah ini adik-adik kita yang dari SMP 17 Agustus Surabaya ini menulis buku mengenai prestasi, harapan, dan cinta. Mungkin nanti bisa di-share tujuan menulis buku untuk apa, ya? Atau akan ada menulis masing-masing, atau mungkin akan ada seri berlanjutnya. Tapi untuk tahu bagaimana, mungkin Siloh dan teman-temannya boleh sharing. Kalau ada PowerPoint boleh di-share, tapi kalau saling akan mengisi, silahkan saja. Silahkan lanjut saja. Tami, salam Danang datang untuk menang. Oke, baik. Terima kasih Pak Danang. Dari Kak Siloh, boleh penjelasannya nih Kak. Silahkan Kak. Oke, selamat siang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Indonesia Belajar. Terima kasih Pak Danang sudah mengundang kami, para pelajar SMP 17 Agustus 1945 Surabaya di Indonesia Belajar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh berkat. Amin. Nama saya Siloh Bujanastiti. Senang sekali bisa diundang di Indonesia Belajar bersama teman-temanku di SMP 17 Agustus 1945 Surabaya. Tengkat, kami baru saja launching buku Prestasi, Harapan, dan Cinta Putih Biru saat kelulusan SMP di SMP 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Kepala SMP 17 Agustus 1945 Surabaya, Ibu Dr. Anda Hajah Wiwik Wayuningsih, Magister Manajemen, dan Bapak Ibu Guru atas support yang sangat luar biasa, sehingga buku Prestasi, Harapan, dan Cinta Putih Biru dapat terbit. Pengalaman menulis ini selalu menyenangkan dan membuat bangga, karena di usia muda dapat berkarya bersama teman-teman. Ini akan menjadi sejarah yang sangat indah yang dapat saya ceritakan di masa tua nanti. Bahwa di usia muda, saya sudah mampu hidup produktif, positif, dan juga berkarya bersama. Pada saat penulisan, pasti banyak sekali rintangan yang harus saya lalui. Contohnya adalah kebingungan dalam mencari ide. Tetapi saya bersyukur karena memiliki teman satu tim penulis yang mampu saling menguatkan, saling bekerja sama, dan juga menulis karya, sehingga dapat terbit. Di dalam buku yang kami tulis ini, saya menceritakan pengalaman saya semasa remaja, terutama masa SMP. Ternyata, menulis itu terasa lebih mudah jika kita menuliskan pengalaman sehari-hari yang akan menjadikannya refleksi saya secara pribadi. Di dalam buku ini, saya mengambil pelajaran bahwa tak semua remaja itu sempurna, sama seperti tak ada orang tua yang sempurna. Saya juga belajar bahwa tak semua keinginan dan harapan dapat terpenuhi dan tercapai. Kemudian, sebenarnya remaja yang mengalami luka itu ingin mendapatkan perhatian dan juga dimengerti oleh orang tua. Dan menurut saya, cerita di dalam buku ini sangat seru, menarik, dan juga sangat menghibur. Sekian dari saya dan terima kasih. Mungkin ada teman-teman Siloh yang mau sharing. Boleh ya, silahkan. Halo sahabat Indonesia Belajar, perkenalkan nama saya Cahayani Mintang Panjerino. Saya salah satu dari penulis buku Prestasi, Harapan, dan Cinta Putih Biru. Ini adalah pengalaman pertama saya menulis buku yang luar biasa ini, dan cerita di dalamnya juga berupa cerita remaja, cerpen remaja, ada tentang bagaimana kita meraih prestasi dan mendapatkan penghargaan, juga tentang harapan-harapan kita pada masa remaja, dan tentunya ada juga tentang kisah remaja yang mengalami awal jatuh cinta dengan lawan jenis, ada cerita suka dukanya juga.
kata orang, cinta di masa remaja itu namanya cinta monyet. Tak abadi, tapi juga tak terlupakan pastinya. Ketiga tema ini akan kita kupas dalam buku yang sangat luar biasa, yaitu dalam buku Prestasi, Harapan, dan Cinta Putih Biru. Nah, seperti yang ada di daftar isi, ada 3 bagian, yaitu Prestasi dan Ambisi Putih Biru, dan juga Harapan dan Angan Putih Biru, juga Cinta dan Luka Putih Biru. Alangkah indahnya kalau masa remaja ini kita isi dengan berbagai prestasi. Prestasi yang didapatkan dengan perjuangan, komitmen, dan kerja keras. Di bagian pertama buku ini banyak sekali membahas mengenai beragam prestasi yang kita raih dan bagaimana orang tua dan juga sekolah mengapresiasi prestasi yang kami dapatkan. Nah, kemudian di bagian kedua buku ini kami membahas tentang harapan-harapan kami yang ingin kami wujudkan nantinya. Sebagian telah hilang bersama dengan waktu, tapi kami membangunnya kembali harapan tersebut dengan segala keterbatasan dan supaya mimpi baru, dan juga tak lupa kita berdoa kepada Tuhan tak henti-hentinya. Kemudian walaupun keterbatasan yang kami miliki ini banyak secara finansial, keluarga maupun kemampuan kami, tapi hal ini tuh nggak menghalangi kami untuk membangun sebuah harapan yang baru. Sebab masa depan terbaik selalu dimulai dari harapan di masa muda. Kemudian di bagian ketiga buku ini, kami membahas cinta dan luka putih biru. Mulai menginjak masa remaja, rasa suka pada lawan jenis juga tidak dapat dipungkiri dong. Bagaimana kami bisa mengelola hati serta menjaga emosi agar semua gejolak hati ini tidak mengurangi prestasi kami nantinya. Dan beruntungnya adalah kita memilih orang tua yang terus mengingatkan kita untuk fokus belajar, mengejar mimpi, dan juga fokus pada dunia sekolah. Juga bersyukur ada guru-guru kami yang selalu mengingatkan tentang menjaga diri dari pergaulan yang tidak baik. Saya sungguh senang sekali dan bersyukur 3 hal tema remaja dapat dikupas di buku yang sangat luar biasa ini. Harapan saya adalah pembaca remaja dapat mengisi masa remajanya dengan prestasi, harapan, dan cinta, sehingga dapat mengembangkan diri menjadi yang lebih positif lagi dan juga berkontribusi bagi negara tercinta Indonesia dan membanggakan sekolah dan juga membanggakan kedua orang tua. Kalau sahabat Indonesia mau membaca buku ini, kita akan dibawa mengingat masa-masa putih biru alias masa SMP tentunya. Dan tentunya buku ini akan membuat orang tua menyadari apa yang anak-anak remaja inginkan. Remaja itu butuh disayang, dihargai, diapresiasi, dipercaya, dan juga yang paling penting adalah remaja butuh tempat cerita yang baik. Nah, itu dulu dari saya. Silakan yang lain. Terima kasih Kak Dinda dan Kak Lintang. Boleh ada yang mau sharing lagi? Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Halo, sahabat Indonesia Belajar. Nama saya Kristabel. Saya adalah salah satu penulis dari buku Prestasi, Harapan, dan Cinta Putih Biru yang dikoordinir oleh SMP kami, yakni SMP 17 Agustus 1945. Terima kasih yang sangat mendalam ya saya ucapkan kepada Bu Wiwi selaku kepala sekolah kami yang membuat buku ini akhirnya bisa launching di saat acara kelulusan kami di SMP 17 Agustus 1945 Surabaya. Sungguh ini menjadi pengalaman pertama saya yang tidak akan terlupakan ya di SMP karena saya menjadi semangat untuk menulis. Dan ternyata setiap impian kita itu bisa terwujud jika ada keinginan yang kuat. Saya berterima kasih sekali kepada Bu Yana selaku guru bahasa Indonesia dan juga editor buku kami. Saya berterima kasih kepada teman-teman saya, para penulis buku, dan juga ilustrator buku kami. Pengalaman singkat kebersamaan kita itu telah menghasilkan karya yang abadi. Buku ini cocok dibaca oleh orang tua yang memiliki anak remaja. Buku ini cocok dibaca oleh guru-guru yang mengajar para anak-anak SMP. Buku ini
akan lebih bermanfaat jika dibaca oleh para remaja yang sedang mencari jati diri, berhayal memiliki impian di masa depan, dan remaja yang sedang galau atau patah hati. Semua pergumulan remaja ada di dalam buku Prestasi, Harapan, dan Cinta Putih Biru yang kami buat. Sekian dari saya, terima kasih. Lanjut, yang lain boleh? Silahkan. Halo sahabat Indonesia Belajar, nama saya Dinda Azah. Saya salah satu penulis dalam buku Prestasi, Harapan, dan Cinta Putih Biru. Buku ini adalah salah satu buku perdana kami di SMP 17 Agustus 1945 Surabaya, dan perasaan saya pasti tak terlukiskan karena saya bisa ambil bagian di buku ini, yaitu sebagai salah satu penulis. Dan saya tuh perasaannya terasa kayak takjub, terharu, pokoknya tuh excited, campur jadi satu. Dan ya, masa SMP tuh bisa menorehkan prestasi dalam menulis buku ini. Tentu saja itu juga nggak luput dari kerjasama saya beserta teman-teman saya dan serta ilustrator, guru-guru, dan juga editor lainnya. Saya bersyukur, alhamdulillah, guru-guru kami juga sangat membantu dalam buku ini sehingga buku ini tuh bisa terbit. Semoga ini juga menjadi jalan bagi lahir-lahirnya buku-buku berikutnya di sekolah kami, lebih tepatnya di SMP 17 Agustus 1945 Surabaya. Dan semoga saya juga bisa terus menekuni dunia menulis ini dan juga terus mengimprove kemampuan saya dalam menulis. Semoga juga banyak anak-anak Indonesia yang senang membaca dan menulis buku untuk menjadikan Indonesia lebih maju. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dinda. Dari Kak Salma, apakah ada mau share sedikit? Boleh Kak, silahkan. Saya ingin menambahkan yaitu, halo sahabat Indonesia Belajar, nama saya Salma. Saya salah satu penulis buku Prestasi, Harapan, dan Cinta Putih Biru yang baru saja launching di acara kelulusan sekolah SMP 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya senang sekali memiliki pengalaman perdana dalam menulis buku di sekolah SMP 17 Agustus 1945 Surabaya. Inilah salah satu impian saya terwujud menjadi seorang penulis. Saya berharap ini menjadi langkah awal untuk saya dapat mewujudkan impian-impian saya berikutnya. Saya juga mengajak seluruh remaja di Indonesia untuk melakukan hal yang positif dan berkarya di masa muda. Jangan habiskan masa muda dengan hal-hal yang negatif dan merugikan masa depan kita. Mari isi masa muda dengan prestasi, harapan, dan cinta untuk Indonesia Jaya. Hidup Indonesia. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa sekali nih dari pemaparannya kakak-kakak SMP 17 Agustus 1945, yakni Kak Silo, Kak Dinda, Kak Lintang, Kak Kristabel, dan juga Kak Salwa. Nah, dari yang lain, apakah ada mau memberitahukan sedikit nih spoiler atau apapun mengenai bukunya, yakni Prestasi, Harapan, dan Cinta Putih Biru? Boleh cerita-cerita sedikit? Silahkan, Kak. Di sini kita kasih sedikit-sedikit spoiler biar semakin penasaran. Kalau semua kan nanti nggak jadi itu, nggak ada yang beli dong nanti. Di buku ini, di sini adalah cerita kami masing-masing gimana sih kita dalam belajar di sekolah itu banyak banget problem-problem yang kita alami di dalam sekolah ini, seperti gimana kita bisa dapat prestasi yang membanggakan orang tua dan sekolah, kemudian juga bagaimana cara kita menanggapi lingkungan pertemanan kita juga, dan tentunya adalah anak-anak ini
sudah mulai mengenal jatuh cinta. Nah, itu di sini kita ceritakan semua bagaimana perasaan kita sebagai remaja dalam menanggapi hal itu. Ya. Mohon maaf, sedikit menambahkan, di dalam buku ini juga ada beberapa kisah kita yang diangkat ke dalam buku ini ya. Jadi kayak pengalaman kita pribadi itu juga ada, dan memang beberapa pengalaman kita ini juga memiliki kesamaan dengan remaja-remaja lainnya. Jadi dipastikan di dalam buku ini pasti para remaja itu merasakan kayak ini ngefeel banget sih sama aku, ini kayak wah ini beneran kayak aku kayak gitu. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali nih dari Kak Adinda dan juga Kak Linta. Makasih ya, Kak. Dan dari Pak Danang nih, Pak Danang kan sudah biasa nih ya, Pak, untuk membuat buku, menulis buku. Nah, kira-kira ada tanggapan nggak sih nih dari Pak Danang mengenai buku Prestasi Harapan dan Cinta Putih di Biru? Boleh, Pak Danang, silahkan. Dari teman-teman semua tadi saya senang ya, bahwa ini merupakan awal dan berharap nanti akan muncul buku-buku yang baru selanjutnya, baik nanti karya bersama atau mungkin bahkan karya pribadi. Memang mulai itu susah, tetapi kalau sudah pecah telur itu akan mudah. Seperti saya waktu itu nulis dari tahun 90 disuruh nulis, tahun 2010 disuruh nulis, tahun 2018 baru menulis. Jadi artinya butuh waktu yang begitu lama. Tapi teman-teman ini luar biasa ya. Nggak perlu waktu saya hampir sampai 30 tahun. Tetapi begitu menulis, Ayu Widya yang mendorong saya menulis, itu akhirnya mengatakan nanti akan muncul tulisan yang berikut-berikut. Dan saya udah nyiapkan buku yang kelima, bahkan sebetulnya ada buku 6, ke-7, ke-8, dan seterusnya. Artinya kalau sudah mulai, itu enak. Tadi pengalaman dari teman kita bahwa ini ditulis berdasarkan pengalaman. Nah, itu memang kalau kita menulis berdasarkan pengalaman itu akan lebih mudah. Dan idenya akan mengalir karena cerita tentang apa yang kita alami. Ya, seperti saya, buku penjualan. Karena saya menjual, maka saya nulis buku cara bodoh berjualan. Ternyata luar biasa. Karena dari pengalaman, maka teruji dan terbukti. Maka buku itu sampai cetak ulang 5 kali, terjual sampai puluhan ribu eksemplar, bahkan sekarang nggak ada fisiknya, dijual secara digital atau e-book. Nah, mungkin teman-teman tulis ini juga akan seperti itu. Andaikan nanti tidak terjual secara fisik, ya bisa secara digital atau e-book. Nah, pertanyaan saya, mungkin ada yang bisa menjawab, silahkan. Ada judul yang tadi itu ya, yang namanya Prestasi, Harapan, dan Cinta Putih Biru. Apakah cinta ini membuat menulis lebih mudah atau membuat belajar lebih mudah, memacu prestasi, atau cinta juga kadang menghambat? Nah, mungkin ada yang punya cerita atau mau sharing, silahkan. Begitu, Tami. Baik, terima kasih Pak Danang atas pertanyaannya. Saya Sila Pujanasiti izin menjawab. Apakah cinta dapat menghambat prestasi atau bahkan meningkatkan prestasi? Cinta bisa menghambat atau meningkatkan prestasi tergantung keputusan yang kita ambil. Tetapi seharusnya cinta membuat kita lebih bersemangat dalam berprestasi. Menurut saya, hal tersebut ditentukan dari diri pribadi setiap orang. Ada orang yang justru termotivasi untuk lebih semangat dalam meraih prestasi. Biasanya juga disebut dengan support system. Remaja adalah masa di mana akan munculnya perasaan tertarik dengan lawan jenis, baik cinta maupun sebatas mengagumi. Dan itu sangat wajar. Bisa saja remaja menjadikan cinta itu sebagai penyemangat. Namun, cinta di tangan remaja yang kurang tepat justru akan menghambat prestasi. Contohnya akan menjadi lebih malas belajar, terlalu banyak memikirkan cintanya itu sehingga tidak belajar dan tidak meraih prestasi, dan juga dan lain sebagainya. Jadi hal tersebut menurut saya tergantung respon setiap orang dalam menyikapi cinta di masa remaja. Terima kasih. Terima kasih Siloh jawabannya. Pertanyaan berikutnya, kalau Kak Danang ya sampai puluhan tahun ya baru bisa nulis.
Ini teman-teman ini hebat ya. Berapa lama kira-kira ide menulis terkumpul sehingga terwujud jadi buku supaya menginspirasi teman-teman yang lain, Siloh atau teman yang lain? Terima kasih Pak Danang atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Ya, sebenarnya awal kami mendapat proyek ini sekitar bulan September 2022 dan launching buku ini pada bulan Juni 2023. Dari penulisan kurang lebih selama 2 bulan, sisanya pengeditan dan penerbitan. Terima kasih. Pertanyaan lanjutan. Menulis buku ini mengganggu waktu belajar nggak ya? Terima kasih Pak Danang atas pertanyaannya. Mohon izin saya menjawab pertanyaan Pak Danang. Jadi bagi kami selaku penulis buku karya kami yaitu Prestasi, Harapan dan Cinta Putih Biru, ini sama sekali tidak mengganggu waktu belajar kami. Karena kami menulisnya itu ya waktu bulan puasa, pokoknya saat libur sekolah, dan juga itu selama kita itu sudah selesai gitu loh Pak. Kayak tugas-tugas kami sudah selesai dan kayak PR-PR kita itu sudah kita kerjakan sebelumnya, sehingga kita itu menulis idenya itu setelah itu semua selesai Pak. Jadi tidak mengganggu pembelajaran kita, tidak mengganggu waktu belajar kita, sehingga kita juga menulisnya itu fun, enjoy, seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih jawaban teman-teman luar biasa. Tolong lanjut sekarang dengan Mbak Tami. Silakan Mbak Tami. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali nih dari cerita-cerita pengalaman menulisnya anak-anak dari SMP 17 Agustus 1945. Dan terima kasih juga untuk Pak Danang, luar biasa sekali materi kita hari ini. Dan dari kami juga tim Indonesia Belajar sudah menerima bukunya Prestasi, Harapan, dan Cinta Putih Biru. Terima kasih sebelumnya untuk SMP 17 Agustus 1945. Mungkin akan saya mulai baca nanti sore karena kebetulan ini baru datang kemarin ya. Terima kasih sebelumnya. Dan saat ini akan kita coba untuk sesi tanya jawab. Jadi tentunya untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya bisa langsung nih tuliskan pertanyaannya di kolom chatroom. Lalu bisa juga untuk klik raise hand apabila ingin bertanya langsung kepada kakak-kakak di SMP 17 Agustus 1945. Nah, aku mau tanya sedikit nih kakak-kakak dari SMP 17 Agustus. Ini kan di daftar isi sudah ada yang namanya di yang keduanya itu adalah Harapan dan Angan Putih Biru. Yaitu ada di bab 8, aku kesal, aku senang, aku panik, aku marah, aku sedih, aku iri hati, aku pendiam, dan aku si raja tidur. Kira-kira ya hal itu mengenai apa ya Kak? Boleh cerita sedikit nih? Silahkan kakak-kakak SMP 17 Agustus. Boleh jawabannya Kak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak. Saya akan menjawab tadi pertanyaan Kakak. Apa sih isi dari maksudnya apa yang dimaksud dari judul-judul tersebut? Di situ menggambarkan perasaan kita. Biasanya ini bagaimana kita melihat guru kita untuk pertama kalinya, kemudian melihat teman-teman kita, itu bagaimana mereka, kemudian juga Mohon maaf menambahkan, itu juga di situ tuh ada kayak pengalaman kita ya, ya, pengalaman kita, terus kayak kan namanya sebuah keluarga itu kan tidak selalu harmonis, terkadang kan ada seperti pertengkaran kecil dan itu juga kita masukkan ke dalam buku ini. Tapi kita menggunakan sudut pandang lain, jadi sehingga kita juga tidak bisa menyalahkan orang tua karena bagaimanapun peran orang tua bagi kita itu sangat penting, seperti itu. Oke, makasih Kak Lintang dan juga Kak Adinda akan menjawab nih. Nah, aku juga jadi penasaran untuk belinya itu di mana ya Kak? Biar aku lebih tahu harganya juga berapa. Kan lumayan tadi dapat spoilernya seru banget. Silakan, boleh Kak?
Ya Allah. Oke, baik. Jadi untuk pembelian buku ini bisa pesan di Ibu Duta Literasi kita, yaitu Ibu Estriana Yuriati selaku Kepala Literasi SMP 17 Agustus 1945, dan bisa order ke WA yang sudah tertera di share screen ini, yaitu Ibu Yana. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Adinda. Dan saat ini sudah ada satu komen nih dari Ibu atau Kak Selvi. Saya izin bacakan. Keren, masih muda sudah jadi penulis buku. Semangat selalu ya anak-anak. Wah, terima kasih Ibu atau Kak Selvi untuk komentarnya. Baik, saya kembalikan kembali. Untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya juga bisa langsung tuliskan pertanyaannya atau mau sharing-sharing sedikit juga untuk buku Prestasi Harapan dan Cinta Putih Biru ini. Sangat saya persilahkan. Dan tentunya saya ingin tanya sedikit nih dari Pak Danang, ada tanggapan nggak sih Pak mengenai buku ini apabila sudah membaca? Boleh silahkan Pak Danang. Ya, luar biasa. Jadi anak-anak muda ini sudah kreatif, sudah mulai membuat literasi dan berbagi bagi yang lain ya. Mungkin karena tadi banyak yang menulis dan banyak yang beri tanggapan, boleh nggak memberikan jawaban atas pertanyaan yang pertama saya? Masing-masing menulis ini tujuannya untuk apa? Apakah cerita tentang prestasi atau tujuannya untuk membangkitkan teman-teman yang lain untuk menulis, atau boleh juga sih untuk mendapatkan uang, untuk misalnya bisa kuliah. Saya kenal waktu itu yang namanya Dia Nuranindia, dia nulis sama teman-teman begitu, akhirnya dia menulis buku, sehingga bukunya itu bisa tercetak sampai ratusan ribu, bisa jadi sinetron, bisa jadi film. Akhirnya dia kuliah memakai uang dari buku, bahkan bisa beli mobil dan beli rumah dari buku. Lalu sekarang dia menjadi dosen di Universitas Media Nusantara. Nah, mungkin bisa sharing cerita teman-teman, kan mungkin ada tujuan menulis ini masing-masing kira-kira untuk apa ya? Boleh mulai dari Silo dan yang lainnya, silahkan. Baik, terima kasih Pak Danang atas pertanyaannya. Saya Silo Pujana Siti izin menjawab. Pertama-tama, buku ini lahir karena kepercayaan sekolah pada kami. Tujuan saya menulis buku ini adalah untuk mengambil kesempatan emas, dan kesempatan berharga ini sebagai bagian dari prestasi semasa SMP. Jadi setelah saya lulus dari SMP, masih ada suatu sejarah yang dapat saya ceritakan ke depannya kepada mungkin anak cucu saya ketika saya sudah masa tua nanti. Dan ya, kemudian saya juga menulis buku ini karena saya ingin membagikan pengalaman saya secara pribadi kepada seluruh generasi muda Indonesia, sehingga dapat termotivasi dan juga terinspirasi juga mengenai kisah hidup saya, agar ketika remaja itu mengalami luka, remaja dapat lebih kuat dalam mengatasi segala luka yang diterimanya. Dan sekian dari jawaban saya, dan terima kasih. Mohon izin untuk menambahkan. Silakan. Mohon izin untuk menambahkan ya Bapak Danang. Kami semua membuat ini tujuannya untuk membuat generasi Indonesia ini semakin giat dalam membaca, dalam menulis, dan karena ilmu itu tidak hanya didapat dari AI ya, karena ilmu juga bisa didapat dari buku. Jadi kami membuat buku ini agar semua itu dapat termotivasi dari kami, gitu. Nah, saya lanjut kalau begitu. Berarti salah satu ide itu karena dari membaca buku. Nah, kira-kira buku-buku apa yang teman-teman baca dan menginspirasi untuk menulis buku? Kalau saya dulu ya, itu suka membaca buku Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Bagaimana mencari kawan dan mengaruhi orang. Dan dengan begitu saya akhirnya banyak teman, banyak baca, akhirnya banyak pengalaman, lalu bisa menulis.
Nah, mungkin teman-teman bisa cerita kira-kira buku-buku apa yang dibaca sehingga mungkin juga bisa membantu teman-teman yang lain untuk bisa menulis selain buku Anda sendiri tentang prestasi, tentang harapan dan cinta putih biru. Ya, selamat sekali lagi untuk peluncuran buku ini. Nah, mungkin bisa sharing kira-kira teman-teman buku apa yang dibaca sehingga bisa menginspirasi teman-teman yang lain juga. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Danang. Kami sangat senang tentunya melaunching buku ini. Nah, untuk pertanyaannya juga apa buku yang sering kali baca? Kami kan ini biasanya disebut anak-anak Gen Z ya Pak, anak-anak zaman modern. Pasti membaca itu nggak cuma dari buku fisik saja, tapi kita juga terkadang membaca dari lewat online, lewat platform-platform yang ada cerita yang baik. Seperti contohnya di Twitter sekarang ya ada kita bisa membaca alternatif universe, yaitu tentang cerita-cerita anak muda yang gimana cara meraih prestasi mereka, juga problem-problemnya. Juga kita baca bukunya itu Kak Neisha juga, lucu sekali ceritanya. Juga benar, juga novel-novel anak seperti Harry Potter juga kita baca, 5 Sekawan itu. Alice in Wonderland. Ya, banyak sekali. Kita lebih suka mungkin anak-anak tertarik pada cerita-cerita yang fantasi atau punya petualangan yang asik gitu, Pak. Ya, untuk mengimajinasi ya, imajinasinya itu supaya terlatih gitu loh, Pak. Karena bagaimanapun kan namanya menulis kan tidak sama dengan kayak pengalaman kita, tapi juga lewat imajinasi kita. Karena terkadang itu yang kita imajinasikan tuh justru lebih asik ya, lebih seperti lebih fun, lebih enjoy gitu loh. Jadi kayak ada apa ini namanya suasana baru ya, feel baru gitu. Jadi nggak cuma dari pengalaman aja, tapi juga dari fantasi pikiran kita bagaimana, seperti itu. Terima kasih. Makasih, jawaban luar biasa. Ini saya juga harus belajar dari teman-teman. Kalau saya kan generasi tua, jadi ya gaptek, tapi Anda lebih cerdas karena Anda lebih kenal ya alat-alat digital, sosial, media sosial dan seterusnya. Dan saya juga belajar dari keponakan-keponakan saya seperti kalian. Jadi yang ngajarin saya bisa buat WhatsApp, Facebook, Instagram, itu dari anak-anak milenial kalian. Jadi memang itu generasi yang sebetulnya sangat beruntung ya, karena dengan mudah melihat lewat Google, lewat yang lainnya, dan kreativitas itu dengan mudah didapat dan begitu banyaknya ya. Selamat dan sukses ya untuk kalian semua. Silakan Tami, lanjut. Wah, terima kasih nih Kak Dinda dan Kak Jel dan juga Kak Lintang atas paparannya sangat luar biasa ya sahabat belajar. Dan saat ini sudah ada satu penanya juga dari Ibu Sintia, saya izin bacakan. Keren banget kakak SMP 17 Agustus 45. Semua yang sudah kakak SMP 17 Agustus 1945 semua yang sudah menulis buku ini. Nah, perasaan kakak semua bagaimana ya Kak ketika buku ini sudah dirilis? Boleh untuk jawabannya silakan Kak Silo maupun yang lain boleh? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Menurut saya kami merasa senang sekali karena telah menyelesaikan buku ini dengan berbagai proses dan rintangan yang kami hadapi. Oke, baik, saya izin menambahkan. Perasaan saya tentunya sangat bangga karena saya dan teman-teman berhasil membuat sejarah yang sangat indah di masa SMP, dan ini bisa menjadi kenangan ketika kami sudah lanjut di jenjang berikutnya pastinya. Dan ya, perasaan saya dan teman-teman pasti bangga. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon izin untuk menambahkan, kalau untuk dari saya sendiri itu perasaan saya nano-nano ya, karena ini buku pertama saya, karena seperti seseorang yang mencoba sesuatu yang baru. Jadi kaget iya, senang iya, bangga iya, gitu. Terima kasih. Perasaannya nona-nona lah, bukan nano-nano. Tapi luar biasa ya, Kak Tami. Pasti sangat bahagia, sangat senang.
karena pernah mengalami juga saya begitu muncul buku yang pertama, waduh, sama. Kalau mungkin pernah kenal Harry Potter itu, mama sama anaknya itu begitu buku di launching di toko itu mereka mengintip-ngintip apakah bukunya laku atau tidak. Tapi begitu yang antri banyak, ya mereka puas, mereka senang. Nah ini syukur ya teman-teman bisa sharing di Indonesia Belajar, karena nanti ini juga akan di-share ya, akan di-share lewat apa ya, lewat YouTube atau link yang lainnya, sehingga ini nggak akan berhenti di sini. Nah, nanti Anda kami kirimin ya untuk di-like dan di-share ke yang lainnya juga. Silakan lanjut, Tami. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Kristabel, Kak Siloh, dan juga Kak Salma. Luar biasa sekali. Nah, aku izin tanya nih Kak, kakak-kakak semua kan sudah menulis satu buku nih, Harapan, Prestasi, dan juga Cinta Putih Biru. Kira-kira dari kakak-kakak semua nih, apakah Kak Kristabel akan melanjutkan untuk menulis buku lagi kembali atau merilis yang lain, atau dari SMP 17 Agustus yang adik-adiknya akan diberi kesempatan? Boleh jawabannya, silahkan Kak. Oke, mohon izin untuk menjawab ya Kak. Kalau dari saya sendiri itu, dari keinginan itu juga ingin melaunching buku sendiri, tapi karena ini awal pertama menulis itu kan bareng-bareng ya, jadi saya butuh bimbingan lebih kalau untuk menulis buku pribadi, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kristabel. Jawabannya dari kakak-kakak yang lain nih. Kira-kira ada nggak sih yang mau melanjutkan atau butuh tutor sendiri dari Pak Dadang? Boleh juga. Silahkan ceritanya, Kak. Mungkin dari penulis ini juga yang sudah lulus SMP, jadi mungkin semakin banyak kegiatan-kegiatan juga nantinya. Tapi kalau keinginan ya sangat ingin, malahan ingin nulis buku sendiri, dan kalau bisa juga berkolaborasi lah dengan penulis-penulis yang sudah lihai gitu. Benar, seperti katanya Kak Lintang, kami juga sudah lulus kan. Rilis buku dengan teman-teman lainnya, kami juga sebenarnya sangat ingin, karena ini juga buku perdana kami ya, kita ini first time sih, bisa dibilang pengalaman pertama itu deh. Jadi bisa rilis, tapi kita juga dulu bagaimana kelanjutannya. Sekian, terima kasih. Wah, baik, terima kasih Kak Dinda dan juga Kak Lintang atas ceritanya. Dan saat ini juga sudah ada respon nih dari Ibu Selvi mungkin atau Kak Selvi. Pasti akan ada dong dari SMP 17 Agustus 1945. Setiap tahun launching buku lagi menjadi sekolah literasi. Amin, amin, amin. Oke, baik, amin Bu Selvi. Semoga terwujud selalu ya di setiap tahunnya bukunya. Baik, sahabat pembelajar, saya ingatkan kembali untuk sahabat pembelajar yang ketinggalan acara seminar online hari ini, bisa langsung cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Di sana sudah terupload video-video terbaru seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Jadi sahabat belajar bisa cek kembali untuk ditonton, lalu jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman semua untuk berbagi pengetahuan kita semua. Saat ini juga sudah ada nih dari komentarnya Pak atau Bapak Kakak Aditya, semangat anak-anak SMP TAG. We are proud of you guys. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Aditya. Dan terima kasih juga untuk seluruh SMP 17 Agustus 1945. Kita juga ikut luar biasa, ikut bangga kepada kalian semua. Saya juga jadi terinspirasi nih untuk coba-coba nulis. Mungkin nanti bisa ditutorin sama kalian atau bisa juga untuk Pak Danang. Nah, baik sahabat pembelajar, dikarenakan pertanyaan dari sahabat pembelajar sudah tidak ada dan acara sudah berlangsung hampir 1 jam, yang mana mengartikan acara seminar online akan segera selesai. Saya bagikan untuk closing statement-nya dari Pak Danang dan juga Kak Siloh ataupun dari pelajar SMP 17 Agustus lainnya yang ingin closing statement.
Sebagai penutup acara seminar online hari ini, boleh dari Pak Danang, Kak Siloh, lalu selanjutnya boleh. Silahkan. Everything begins with a dream. Let the dream come true. Segala sesuatu mulai dari mimpi. Dan mari kita wujudkan mimpi itu. Teman-teman sudah luar biasa, sudah memulai mewujudkan mimpi dengan satu buku, dan mari kita wujudkan dengan buku-buku yang lain. Salam juga untuk Tasana Nesia, Ibu Selvi, Mas Weli di Balikpapan, dan teman-teman semua dari SMP 17 Agustus 1945, Universitas Surabaya, Kota Pahlawan. Terima kasih, salam sukses, salam Danang, datang untuk menang. Terima kasih Pak Danang. Silahkan dari Kak Siloh dan juga pelajar SMP 17 Agustus 1945. Silahkan semuanya boleh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya memiliki sedikit pesan untuk generasi muda Indonesia. Pesan saya adalah kita harus menjadi generasi muda Indonesia yang cinta dalam membaca dan menulis. Literasi merupakan hal yang sangat penting untuk generasi muda Indonesia. Tanpa adanya literasi, tak mungkin seseorang memiliki wawasan yang luas. Dan ingat bahwa suatu kesuksesan pasti diawali dengan perjuangan yang berat. Melalui buku ini, saya berharap bahwa setiap remaja mampu bertahan atas setiap luka yang diterimanya, dan menjadi remaja yang bijaksana dalam melakukan segala hal, serta bijak dalam memilih suatu pilihan. Sebab masa depan yang cerah tak pernah dijanjikan oleh siapapun. Oleh karena itu, kamulah yang harus mengejarnya. Jangan habiskan waktumu untuk memukuli batu dan berharap batu itu berubah menjadi emas. Jangan habiskan waktumu untuk hal yang sia-sia dan berharap kesia-siaan itu berubah menjadi suatu kemenangan. Tetapi lakukanlah hal yang hebat sehingga masa depanmu cerah atas hasil usaha hebat. Saya Siloh Bujanastiti mengucapkan semangat kepada generasi muda Indonesia agar menjadi generasi muda yang membanggakan nusa dan bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Siloh, perwakilan dari para pelajar SMP 17 Agustus 1945. Terima kasih juga Pak Danang atas materinya semuanya hari ini mengenai buku yang sangat luar biasa, yakni Prestasi, Harapan, dan Cinta di Putih Biru. Baik sahabat pembelajar, saya, Tami, dan tim Indonesia Belajar pamit undur diri. Sampai bertemu di kehadiran selanjutnya, yakni di setiap hari Kamis, tentunya di jam 2 dengan narasumber-narasumber luar biasa seperti hari ini. Salam sukses, luar biasa. Terima kasih.